Tabib kerajaan ini buta, tapi tidak ada yang tahu. Begitu malam tiba, dia secara ajaib akan mendapatkan kembali penglihatannya, juga akan memanfaatkan waktu ini untuk bekerja secara diam-diam. Setelah hari-hari yang sulit, dia menjadi ahli akupuntur hebat, dan segera menjadi terkenal di istana. Banyak selir di harem yang sakit, akan memanggil nama pria tersebut untuk berobat. Dan ini semua bukan karena keterampilan medisnya yang luar biasa, lebih penting, dia buta. Oleh karena itu, kita tidak akan melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Namun kemudian lampu minyak di ruangan itu tiba-tiba padam. Pria itu mendapatkan kembali penglihatannya. Bentuk selir yang anggun, ditampilkan di hadapan pria itu tanpa halangan apapun. Melihat hal ini, pria tersebut harus berpura-pura tenang. Dengan tangannya yang gemetar, terus mencari titik akupuntur di tubuh. Akhirnya tarik napas dalam-dalam. Hanya dengan demikian akupuntur akan selesai. Selir itu sangat puas, maka dia menghadiahinya dengan banyak emas. Anda bisa pensiun sekarang. Pria tersebut pun mempunyai ide untuk berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya. Namun hari ini sang pangeran tiba-tiba menghadapi situasi kritis. Kepala dokter segera membawa pria itu untuk berobat. Setelah beberapa saat memeriksa, kepala dokter menyimpulkan bahwa putra mahkota menderita malaria. Perlu penanganan segera. Pria yang panik itu mulai membantu di satu sisi. Namun segera menyadari ada sesuatu yang salah. Pria dengan pendengaran yang tajam. Samar-samar terdengar sang putra mahkota mengerang pelan. Tampaknya sangat menyakitkan, dan pada selendang yang diserahkan oleh dokter kepala, benar-benar ada bau darah yang menyengat. Tanpa diduga, lampu di dalam rumah mati tertiup angin. Pria itu melihat pemandangan yang mengerikan, melihat tubuh sang pangeran dipenuhi jarum perak. Dan juga disertai kejang yang parah. Kepala dokter di sebelahnya, pembersihan terus-menerus. Darah sang pangeran mengalir dari 7 lubang. Otak manusia kelebihan beban pada tempatnya, dan tanpa sadar menunjukkan wajah ketakutan. Namun semuanya diperiksa oleh dokter kepala. Dia perlahan mendekat, mulailah mengamati dengan cermat. Untungnya hati seorang pria cukup kuat. Baru saja lolos dari bencana sementara. Tapi detik berikutnya, kepala dokter memegang jarum perak, melayang di depan pria itu. Pria itu dengan gugup memegang handuk di tangannya. Namun tidak ada perubahan pada wajahnya. Tuan, apakah Anda masih membutuhkan handuk? Kemudian kepala dokter menarik napas lega, merampas syal dari tangan pria itu. Mulai menghancurkan bukti, menyaksikan kepergian tabib kerajaan. Pria itu mengawasi putra mahkota. Putra mahkota yang masih hidup sepertinya ingin memberitahu pria itu sesuatu. Dia ada di istana ini. Satu-satunya yang mengetahui rahasia pria itu. Namun kemudian kepala dokter kembali. Pria itu tanpa sadar menundukkan kepalanya. Kepala dokter menyalakan lilin. Ketika pria itu menatap sang pangeran lagi, matanya kembali menjadi putih pucat. Pria itu dan kepala tabib meninggalkan kamar tidur sang pangeran. Namun ketika kepala tabib kembali beristirahat, namun pria itu bergegas kembali, ingin melakukan penyelamatan. Namun saat ini sang pangeran telah kembali ke barat laut. Sekarang meskipun Huatuo terlahir kembali, tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba pria itu menemukan kepala putra mahkota. Ada jarum perak, jelas itu ditinggalkan oleh tabib kerajaan. Ini menjadi satu-satunya bukti tragedi ini. Saat ini, suara tabib kerajaan terdengar di luar pintu. Pria itu segera melarikan diri. Ternyata tabib kerajaan baru saja pulang, menemukan salah satu jarumnya hilang. Jadi saya segera kembali untuk melihat. Pria itu melihat saat ini. Rencanakan pelarian Anda melalui jendela. Namun secara tidak sengaja menjatuhkan jarum perak itu ke tanah. Pria itu melihat ini dan mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Tapi suatu kebetulan, jarum perak itu benar-benar jatuh ke celah di lantai. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, akhirnya mengambil jarum perak. Namun kemudian tabib kerajaan di rumah itu mendengar suara berisik, dia tidak terlalu peduli. Cepat memanjat melalui jendela, kemudian dia harus menggunakan kruk. Pelarian dimulai, sambil menunggu tabib kerajaan datang, hanya punggung pria itu yang terlihat. Tabib kerajaan ingin mengejar ketinggalan, namun dia dihentikan oleh pengawal putra mahkota. Tabib kerajaan punya ide, segera umumkan kematian putra mahkota kepada semua orang, mengambil semua tanggung jawab. Mereka semua membiarkan orang yang melompat keluar jendela melarikan diri. Tiba-tiba terjadi kekacauan di istana, raja setelah mendengar kematian putranya. Bahkan lumpuh di tempat, segera memerintahkan agar seluruh pintu istana ditutup. Dan bersumpah untuk membuat si pembunuh mustahil melarikan diri. Di istana raksasa, menangkap seorang pembunuh tidaklah mudah. Saat ini, penjaga keamanan menemukan petunjuk baru. Mereka menemukan genangan darah di depan jendela tempat si pembunuh melarikan diri. Jadi disimpulkan, pembunuhnya pasti terluka saat melarikan diri. Komandan langsung memberi perintah, minta semua orang di istana membuka pakaian untuk diperiksa. Baru saja ada luka baru di tubuh. Dia pasti seorang pembunuh. Pria itu takut tertangkap, membawa jarum perak tabib kerajaan. Menemukan istri putra mahkota, menceritakan seluruh proses pembunuhan putra mahkota, menceritakan semuanya secara detail.
Keduanya setuju, akan melaporkan hal ini kepada raja keesokan harinya. Tapi begitu pria itu pergi, tertangkap basah oleh penjaga. Kini pria itu kebingungan, karena hanya penjaga yang perlu memeriksa. Maka luka di kaki pasti akan ditemukan. Dan dia pasti akan mati. Untungnya, tabib kerajaan tidak mengetahuinya dan bergegas mendekat, meraih pria itu dan bergegas ke kamar tidur raja. Ingin dia memberikan akupuntur kepada raja untuk menyembuhkan kelumpuhan. Namun istri sang pangeran tidak mengetahui apapun mengenai hal ini. Dia hanya tahu pria itu telah dibawa ke hadapan raja, mengira pria itu telah terungkap. Jika Anda dieksekusi sebagai seorang pembunuh, keluhan sang pangeran, tidak akan pernah ada lagi hari terang. Maka ia pun bergegas menuju istana raja, dan mengeluarkan jarum perak beracun itu, menuduh kepala dokter di tempat. Apa yang dilihat oleh dokter kepala bukanlah racun, tetapi sebagai saksi. Namun ketika raja menanyakan siapa saksinya, pria itu mengedipkan mata padanya, sarankan untuk tidak mengaku sendiri. Wanita itu tampak bingung. Ternyata wanita itu baru saja berbicara dengan raja. Dia selalu memperhatikan perubahan denyut nadi raja. Tapi dia merasa ngeri. Raja sama sekali tidak senang mendengar berita ini. Sebaliknya menimbulkan banyak kepanikan dan kemarahan. Jadi diputuskan bahwa masalah ini tidak sederhana, seperti yang diharapkan pria itu. Menatap mata sang raja yang semakin galak, istri sang pangeran juga mengerti. Ternyata semuanya diatur oleh raja. Dia secara pribadi memerintahkan putranya untuk dibunuh. Juga mengumumkan bahwa putra mahkota meninggal karena malaria. Istri sang pangeran mengira ada sesuatu yang mencurigakan. Maka raja memenjarakannya. Sekarang satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran adalah tabib kerajaan. Untuk mengungkap rencana raja, maka diam-diam dia pergi ke rumah tabib kerajaan yang telah meracuni putra mahkota. Di sini dia menemukan pesan rahasia dari tabib dan raja. Perintah untuk mencopot putra mahkota telah dinyatakan dengan jelas di atas. Surat-surat ini seharusnya sudah lama dimusnahkan. Namun tabib kerajaan juga merasa bahwa cara raja terlalu kejam. Jadi dalam kegelapan, juga berharap ada yang bisa mengungkap buktinya. Pria itu menemukan wazir dengan pesan rahasia. Namun Perdana Menteri menegaskan bahwa ini bukanlah perkataan raja. Putra-putra mahkota mengambil surat rahasia itu dan membacanya. Kemudian dijelaskan bahwa ini adalah tulisan tangan raja. Tapi itu ditulis dengan tangan kiri. Ketika dia masih kecil, beruntung melihatnya. Tapi untuk seorang anak, tidak ada cara untuk membuat bukti. Terlebih lagi, Anda ingin dituduh sekarang, adalah raja yang mulia dan mulia, saat ketika semua orang merasa putus asa. Pria itu memikirkan suatu cara. Ketika dia memberikan akupuntur kepada raja untuk menyembuhkan kelumpuhan, rahasianya melumpuhkan tangan kanan raja. Saat itu penjaga menyerbu masuk, ingin raja menulis surat peringatan kepada putra mahkota. Raja ingin dia menunggu, namun penjaga mengatakan bahwa sudah hampir waktunya untuk upacara peringatan. Tidak ada pilihan, raja tidak punya pilihan selain mengambil pena itu dengan tangan kirinya. Tapi saat dia hendak menyegelnya, menemukan luka di kaki pria itu. Identitas pria tersebut terungkap. Raja segera mengetahui rencana jahatnya. Pria itu tidak panik. Dia mencabut jarum dari leher raja, tiba-tiba terdorong ke bawah dan menembus sedalam 2 inci. Raja langsung pingsan. Lalu dia mengambil segelnya, stempel di atas kertas. Pria itu kemudian buru-buru kabur dari asrama. Pada saat itu pengawal pribadi raja telah menyusulnya. Pria itu tidak lagi memiliki pilihan untuk bersembunyi di bawah jembatan yang gelap. Segera seorang penjaga menemukan jejaknya. Pria bermata burung hantu. Dalam lingkungan seperti ini, keuntungannya ada pada dia. Sangat cepat, pria itu keluar dengan mengenakan pakaian pelindung. Dengan penyamaran ini, cepat melarikan diri dari bahaya. Berhasil menyerahkan dokumen pengorbanan kepada Perdana Menteri. Buktinya meyakinkan, 100 pejabat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Bersiaplah untuk menghancurkan raja, pembentukan pemilik baru, dan orang ini mengandalkan tanda Perdana Menteri. Keluar kota dengan lancar, ambil satu langkah ke depan, bisa menjauhi kekacauan di ibu kota. Namun kemudian dia mendengar para penjaga berbicara di pintu. A mengatakan bahwa putra-putra mahkota sedang sakit parah. Oleh karena itu, raja menunjuk sebuah nama dan meminta tabib kerajaan untuk mengobatinya, manusia tahu. Raja bersiap menyerang anak itu. Pria itu melarikan diri, dan segera berangkat ke kediaman anak itu. Saat ini, kepala dokter memberinya suntikan. Orang yang marah, dorong sisi lainnya ke bawah dengan jatuh. Sangat disayangkan dalam hal kekuasaan. Dia masih sedikit tidak kompeten. Segera dia ditembaki oleh kepala dokter. Pada saat kritis, pria itu mengambil jarum di sebelahnya, menyodok mata kepala dokter. Karena kesakitan dia menjerit. Pria itu mencabut jarumnya, kemudian rencanakan untuk melarikan diri dari kota. Namun fajar akan segera tiba. Pria itu kehilangan penglihatannya lagi. Dia menggunakan kruk, meraba-raba jalan keluar menuju aula utama tempat pertemuan tadi malam berlangsung. Pria itu memanggil wazir, namun kemudian raja keluar. Ketika seorang pria merasa putus asa, semua pejabat juga hadir. Perdana Menteri perlahan melangkah maju.
Raja melihat, ketua menteri negara itu sendirian mendukungnya untuk naik tahta. Kesombongan lama tidak lagi terlihat di wajahnya. Dia memohon kepada Perdana Menteri untuk melepaskannya kali ini. Jika tidak, dinasti Qing kemungkinan besar akan memanfaatkan situasi ini. Kirim seseorang dari negara tersebut untuk mengambil alih kerajaan Korea. Perdana Menteri juga memahami risikonya. Terlebih lagi, saat ini tidak ada seorang pun yang dapat mengambil posisi raja. Oleh karena itu, tidak pernah ada pemikiran untuk menggulingkan raja, hanya ingin memberinya beberapa pelajaran. Penjaga itu merebut anak putra mahkota dari pelukan pria itu, karena takut akan pembalasan. Jadi raja harus menghadapinya, dia tidak bersedia. Hidup dan mati bersamanya sekarang. Itu tidak penting lagi. Dia melangkah maju di depan semua orang, menceritakan kisah raja yang meracuni putranya. Semua orang hadir, semua orang mengetahui hal ini. Mereka juga membenci kekejaman raja. Sayang sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan dosa yang dilakukan raja jauh lebih besar dari itu, dia membawa istrinya naik tahta. Dieksekusi karena makar, dan anak-anak sang pangeran, juga diasingkan ke pulau terpencil sendirian, sampai hari kematian. Dia tidak pernah kembali, dan tunggu pria itu, akan dipenggal di depan umum. Namun si penjaga penjara merasa kasihan, diam-diam melepaskan pria itu. Orang yang menyelamatkan nyawanya kembali ke tanah airnya. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, menjadi dokter terkenal di seluruh negeri. Hari ini pria itu mendengar, raja lumpuh dan hampir mati, mencari dokter terkenal di mana-mana, pria yang bijaksana. Lalu datanglah istana yang familiar ini, aku puntur untuk raja jahat lagi, sangat cepat. Raja menutup matanya dengan damai. Para menteri di sekitarnya segera datang untuk bertanya, apa penyebab kematian raja, melihat pria anggun itu tiba-tiba mati.